Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Diva Klaskia dengan NIM 20.52.0236691 ingin mempresentasikan mengenai baku mutu parameter PB timbal terlarut pada air sungai sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021. Pengertian timbal atau PB. Timbal atau PB adalah logam berat beracun yang terdapat di lingkungan. Timbal terdiri dari unsur yang berlimpah, penting, dan berbahaya. Selain itu, timbal bersifat tidak bisa diuraikan sehingga mudah terakumulasi di lingkungan dan menyebabkan keracunan. Latar belakang. Pertambangan tanpa izin atau peti banyak dijumpai di Indonesia, khususnya di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah. Peti adalah salah satu faktor yang menyebabkan tercemarnya sungai oleh logam berat, karena menggunakan zat-zat yang berbahaya seperti timbal atau PB. Limbah dari hasil pengolahan dibuang begitu saja tanpa diolah terlebih dahulu, sehingga lingkungan dapat tercemari dan membahayakan kesehatan para penambang dan biota yang ada di perairan. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021, untuk parameter timbal terlarut, kelas 1 senilai 0,03 mg per liter, kelas 2 0,03 mg per liter, kelas 3 0,03 mg per liter, dan kelas 4 yaitu 0,5 mg per liter. Pemerintah membuat perizinan dengan menyesuaikan baku mutu yang telah ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan, perlindungan, dan pengelolaan lingkungan hidup. Bagaimana keadaan sungai jika nilai parameter PB timbal terlarut sebagai berikut. Yang pertama yaitu 0,04 mg per liter ketika sungai sebelum memasuki kota, 0,03 mg per liter ketika memasuki kota, dan 0,03 mg per liter ketika keluar dari kota. Berikut adalah statistik dari kandungan timbal terlarut di perairan sungai. Pada grafis di atas terlihat bahwa zona 1 sebelum memasuki kota memiliki nilai parameter PB yang lebih tinggi, yaitu 0,04 mg per liter, sedangkan pada zona 2 memasuki kota dan zona ketiga setelah keluar dari perkotaan memiliki nilai parameter yang sama dan lebih rendah daripada zona 1, yaitu 0,03 mg per liter. Mengapa hal itu terjadi? Baik, saya akan menceritakan. Untuk zona pertama, parameter PB 0,04 mg per liter. Pada saat air sungai belum mengalir ke perkotaan, air sungai memiliki kandungan nilai parameter PB atau timbal terlarut sebesar 0,04 mg per liter. Dari kasus tersebut, dapat dilihat bahwa walaupun nilai kandungan timbal terlarut dalam jumlah yang kecil, tetapi logam berat timbal terdeteksi di perairan merupakan suatu indikasi pencemaran karena PB termasuk ke dalam golongan logam berbahaya dan beracun. Hal ini terjadi dikarenakan air sungai yang belum masuk ke perkotaan biasanya banyak aktivitas penambang, khususnya peti atau penambang emas tanpa izin, yang masih aktif sehingga berdampak buruk bagi keadaan perairan dan biota di sungai. Namun, kadar logam PB pada kasus ini masih dalam ambang baku mutu yang telah ditentukan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 di kategori kelas 3. Pada kasus ini, kandungan PB tidak terlalu tinggi karena dimungkinkan pada proses pengolahan emas hanya sebagian kecil yang menggunakan timbal dan bisa juga disebabkan oleh kandungan timbal yang sudah terendap bersama lumpur di dasar sungai. Di zona kedua, saat memasuki kota, yaitu parameter PB 0,03 mg per liter. Pada saat air sungai mengalir dan memasuki wilayah perkotaan, pada kasus ini, air sungai memiliki kandungan nilai parameter PB timbal terlarut sebesar 0,03 mg per liter. Dari kasus tersebut dapat dilihat bahwa meskipun jauh dari aktivitas peti, limbah PB ini bisa dijumpai pada akumulasi emisi gas buang kendaraan motor dan limbah rumah tangga yang dibuang ke perairan sungai yang menyebabkan adanya pencemaran PB di perairan. Dilihat dari nilai kadar logam PB sesuai PPRI sesuai PPRI nomor 22 tahun 2021 masuk ke dalam baku mutu yang telah ditetapkan pemerintah pada kategori kelas 1, kelas 2, dan kelas 3.
Pada kasus setelah masuki kota, kadar timbal lebih rendah daripada sebelum masuki kota. Hal ini disebabkan karena limbah timbal yang ada sebelum masuki kota terbawa oleh arus, dan saat proses mengalir ke kota, limbah timbal sudah diserap oleh organisme yang ada di perairan, sehingga kadar timbal terlarut di kota lebih kecil daripada sebelum memasuki kota. Untuk zona ketiga, yaitu parameter PB 0,03 mg per liter. Pada saat air sungai mengalir dan keluar dari wilayah perkotaan, pada kasus ini, air sungai memiliki kandungan nilai parameter PB atau timbal terlarut sebesar 0,03 mg per liter. Dari kasus pada kondisi 2, dapat dilihat bahwa limbah timbal terlarut yang ada di kota merupakan sisa dari limbah terlarut yang ada di zona 1. Walaupun di zona 3 memiliki kadar nilai logam timbal yang kecil, logam berat timbal tetap terdeteksi di perairan karena timbal merupakan suatu indikasi pencemaran, karena PB termasuk ke dalam golongan logam berbahaya dan beracun. Pada kondisi ketiga, masih memasuki ambang baku mutu sesuai dengan PPRI nomor 22 tahun 2021 di kategori kelas 1, kelas 2, dan kelas 3. Dampak negatif timbal. Yang pertama, biota air tercemar seperti ikan, udang, dan kerang, dan apabila dikonsumsi manusia dapat membahayakan kesehatan manusia. Yang kedua, pencemaran lingkungan dan sekitar lingkungan perairan yang terkontaminasi dengan limbah timbal. Yang ketiga, berdampak akumulasi timbal pada tubuh manusia, khususnya pada anak-anak yang akan menyebabkan gangguan pertumbuhan fisik dan mental. Yang keempat, jika konsentrasi timbal terus meningkat, akan terjadi anemia dan kerusakan fungsi otak serta kegagalan fungsi ginjal. Untuk metode yang digunakan yaitu metode adsorpsi untuk mengurangi timbal PB pada perairan. Metode yang paling banyak digunakan untuk menghilangkan cemaran logam adalah metode adsorpsi, karena cukup efektif dalam mengurangi cemaran logam berat pada perairan. Metode ini bersifat reversibel sehingga pengoperasian lebih ekonomis. Pada metode ini bisa menggunakan tumbuhan eceng gondok untuk menjadi media pengurangan timbal pada perairan, karena eceng gondok merupakan salah satu tumbuhan yang dapat mengikat ion logam. Hal ini dapat dilakukan dengan memanfaatkan eceng gondok dapat menghilangkan pencemaran logam berat yang sangat membahayakan makhluk hidup. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.